Jujur, ada satu kebiasaan yang sering banget kita lakukan di dapur tanpa sadar kalau itu justru bisa merusak makanan favorit kita. Aku yakin kamu pasti pernah deh mengalami ini. Misalnya, kamu beli kentang segar di pasar, terus buru-buru masukin kulkas karena mikirnya biar awet. Atau tomat yang merah ranum itu langsung masuk laci kulkas biar nggak cepet busuk. Nah, setelah beberapa hari, pas mau dimasak, kok rasanya jadi aneh? Kentangnya manis banget kayak gula. Tomatnya jadi lembek dan hambar, nggak segar lagi. Pernah ngalamin itu kan? Aku juga. Ini bukan cuma masalah rasa yang kurang maksimal loh teman-teman, tapi juga bisa berpengaruh ke nutrisi, tekstur, bahkan kadang-kadang bisa memicu resiko kesehatan yang nggak kita duga. Kebiasaan menyimpan semua bahan makanan di kulkas itu, meskipun niatnya baik biar awet, ternyata nggak selalu jadi solusi terbaik. Justru, ada beberapa makanan sehari-hari yang kalau disimpan di kulkas malah jadi bumerang buat kita. Mereka kehilangan kelezatan aslinya, nutrisinya berkurang, dan teksturnya jadi aneh. Padahal makanan itu kan seharusnya jadi sumber energi dan kebahagiaan buat kita ya kan? Makanya penting banget nih buat kita semua tahu mana makanan yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas dan bagaimana cara penyimpanannya yang benar. Bukan cuma biar enak rasanya, tapi juga biar gizinya tetap terjaga optimal. Kita seringkali berpikir kulkas itu adalah tempat ajaib yang bisa menjaga semua makanan tetap segar dan tahan lama. Pokoknya apa-apa masuk kulkas, gitu kan? Padahal suhu dingin di kulkas itu justru bisa memicu reaksi kimia tertentu pada beberapa jenis makanan yang malah merusak kualitasnya. Misalnya, ada makanan yang jadi lebih cepat busuk, ada yang teksturnya berubah jadi keras atau lembek, bahkan ada yang kehilangan aroma khasnya yang menggoda. Tentu saja kita nggak mau dong makanan yang sudah kita beli dengan susah payah itu jadi sia-sia cuma karena salah tempat penyimpanan. Apalagi kalau kita sudah niat banget mau masak menu spesial, tapi bahan-bahannya malah nggak optimal karena salah simpan. Wah, bisa-bisa mood masak langsung drop ya. Nah, di video kali ini, aku mau ajak kamu buat belajar bareng, mengupas tuntas rahasia penyimpanan 10 makanan sehari-hari yang sering banget kita salah kaprah dalam menyimpannya. Kita akan bahas kentang, tomat, bawang, madu, minyak zaitun, kopi, roti, alpukat, pisang, dan bawang putih. 10 bahan makanan ini adalah primadona di dapur kita, yang hampir setiap hari kita gunakan. Jadi penting banget buat kita tahu cara merawatnya dengan benar. Jangan sampai deh niat baik kita buat menghemat dan menjaga makanan, malah jadi blunder yang bikin makanan jadi kurang enak atau bahkan terbuang percuma. Mari kita ubah kebiasaan lama kita dan mulai menyimpan makanan dengan cara yang lebih cerdas dan tepat. Dengan begitu, setiap hidangan yang kita sajikan akan selalu istimewa, penuh cita rasa, dan pastinya kaya nutrisi. Siap belajar bareng? Yuk kita mulai petualangan di dapur ini. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan makanan pertama yang sering banget jadi korban salah penyimpanan di kulkas, yaitu kentang. Siapa di sini yang selalu buru-buru masukin kentang ke kulkas begitu selesai belanja? Aku tahu banyak banget yang kayak gitu, aku juga dulu sering banget begitu. Mikirnya biar awet dan gak cepet bertunas. Tapi percaya deh, menyimpan kentang di kulkas itu justru bisa merusak kualitasnya secara signifikan. Begini loh teman-teman, kentang itu mengandung pati atau karbohidrat kompleks. Nah, kalau kentang disimpan di suhu dingin kulkas, suhu rendah itu akan memicu proses kimiawi yang mengubah pati dalam kentang menjadi gula. Ini adalah fakta ilmiah singkat yang perlu kita tahu. Proses ini disebut cold-induced sweetening. Akibatnya, saat kentang dimasak, terutama dengan suhu tinggi seperti digoreng atau dipanggang, gula-gula yang terbentuk itu akan bereaksi dengan asam amino dalam kentang dan menciptakan senyawa akrilamida. Akrilamida ini adalah senyawa kimia yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan kita, teman-teman. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akrilamida bisa menjadi karsinogenik, artinya berpotensi memicu kanker. Tentu saja kita nggak mau dong mengambil resiko seperti itu hanya karena salah menyimpan kentang.
Selain itu, perubahan pati menjadi gula ini juga akan mengubah rasa dan tekstur kentang. Kentang jadi terasa lebih manis dari seharusnya, dan teksturnya bisa jadi lebih berpasir atau lembek setelah dimasak. Padahal kita pengennya kentang yang pulen, gurih, dan teksturnya pas saat digigit kan? Apalagi kalau mau bikin kentang goreng atau perkedel, tekstur yang pas itu penting banget. Kalau kentangnya sudah manis duluan dan lembek, rasanya jadi kurang nendang. Jadi, solusi untuk masalah ini gampang banget teman-teman. Jangan pernah simpan kentang di kulkas. Cara terbaik untuk menyimpan kentang adalah di tempat yang sejuk, gelap, dan berventilasi baik. Suhu idealnya sekitar 7-10 derajat Celcius. Kamu bisa menyimpannya di keranjang anyaman, kantong jaring, atau bahkan di dalam kotak kardus yang ada lubang udaranya. Pastikan tempatnya gelap ya, karena paparan cahaya bisa membuat kentang jadi hijau dan pahit, serta memicu produksi solanin, zat beracun alami. Tips praktisnya nih teman-teman. Jangan cuci kentang sebelum disimpan. Kelembapan bisa mempercepat pembusukan. Cuci saja saat mau digunakan. Jauhkan dari bawang. Kentang dan bawang sama-sama mengeluarkan gas etilen yang bisa mempercepat pematangan dan pembusukan satu sama lain. Jadi, simpan mereka terpisah ya. Periksa secara berkala. Buang kentang yang sudah mulai busuk atau bertunas terlalu banyak, karena satu kentang busuk bisa menulari kentang lainnya. Kalau ada tunas kecil, bisa dipotong. Tapi kalau tunasnya sudah banyak dan kentang mulai keriput, lebih baik dibuang saja, karena kadar solaninnya mungkin sudah tinggi. Dengan menyimpan kentang di suhu ruang yang tepat, kamu akan mendapatkan kentang yang rasanya gurih alami, teksturnya pulen sempurna, dan yang paling penting, lebih aman untuk dikonsumsi. Jadi, mulai sekarang, kalau beli kentang, langsung cari spot sejuk, gelap, dan berventilasi di dapurmu ya. Jangan sampai deh si umbi serbaguna ini jadi korban kulkas lagi. Penasaran gak sih, makanan apa lagi ya yang sering kita salah simpan? Yuk kita lanjut ke yang berikutnya. Baiklah teman-teman, setelah kentang, sekarang kita beralih ke si merah nan segar yang sering jadi favorit kita, yaitu tomat. Aku yakin banyak banget di antara kita yang punya kebiasaan langsung masukin tomat ke kulkas begitu sampai rumah. Alasannya, biar awet dan gak cepet busuk kan? Apalagi kalau beli tomatnya banyak, rasanya sayang kalau gak segera diamankan di tempat dingin. Tapi, tahukah kamu teman-teman, bahwa menyimpan tomat di kulkas itu justru bisa merusak cita rasa dan tekstur tomat yang seharusnya? Secara ilmiah, tomat itu adalah buah yang idealnya matang di suhu ruang. Ketika tomat disimpan di kulkas, suhu dingin itu akan menghentikan proses pematangan alaminya. Proses pematangan ini melibatkan enzim-enzim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rasa manis, aroma khas, dan tekstur juicy pada tomat. Ketika proses ini terhenti, tomat akan kehilangan potensi rasa terbaiknya. Jadi, tomat yang kamu simpankan di kulkas itu meskipun mungkin terlihat segar dari luar, rasanya cenderung hambar dan kurang beraroma. Kadang-kadang, bahkan ada sensasi tekstur berpasir atau lembek saat digigit. Padahal, kita pengennya tomat yang segar, manis, sedikit asam, dan meletup di mulut saat digigit kan? Selain menghentikan pematangan, suhu dingin kulkas juga bisa merusak membran sel dalam tomat. Kerusakan sel ini mengakibatkan tomat kehilangan kekencangannya dan menjadi lembek atau berair. Bayangkan, kamu mau bikin salad segar atau sambal tomat yang nendang, tapi tomatnya sudah hambar dan lembek duluan, kan jadi kurang nafsu makan ya? Padahal, tomat segar itu kaya akan antioksidan seperti likopen, vitamin C, dan vitamin K yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan kulit kita. Kalau rasanya sudah nggak maksimal, kadang kita jadi kurang semangat untuk mengonsumsinya. Jadi, solusi terbaik untuk menyimpan tomat itu gampang banget teman-teman. Simpan tomat di suhu ruang. Idealnya, letakkan tomat di atas meja dapur, jauh dari sinar matahari langsung, dengan posisi tangkainya menghadap ke bawah. Kenapa tangkai menghadap ke bawah? Karena area tangkai adalah bagian yang paling rentan terhadap masuknya udara dan bakteri. Jadi, melindunginya bisa memperpanjang kesegarannya. Tips praktisnya nih teman-teman. Biarkan tomat matang sempurna di suhu ruang. Kalau kamu beli tomat yang masih agak hijau, biarkan saja di meja dapur sampai warnanya merah merata dan sedikit empuk saat ditekan. Begitu sudah matang sempurna, kamu bisa segera menggunakannya. Hindari menumpuk tomat. Letakkan tomat dalam satu lapisan agar tidak saling menekan dan mempercepat pembusukan. Kamu bisa menggunakan keranjang terbuka atau piring. Jika tomat sudah terlalu matang dan kamu tidak bisa menggunakannya segera, barulah
kamu bisa memasukkannya ke kulkas untuk memperpanjang umurnya. Tapi ingat, ini hanya untuk memperlambat pembusukan, bukan untuk menjaga rasa optimalnya. Biasanya, tomat yang sudah terlalu matang dan disimpan di kulkas ini lebih cocok untuk diolah menjadi saus atau masakan yang dimasak. Jangan simpan tomat di dalam kantong plastik tertutup, teman-teman. Tomat perlu bernapas. Kantong plastik akan menjebak kelembapan dan mempercepat pertumbuhan jamur. Dengan menyimpan tomat di suhu ruang yang tepat, kamu akan merasakan sensasi tomat yang benar-benar segar, manis alami, beraroma kuat, dan teksturnya juicy sempurna. Rasanya beda banget deh sama tomat yang keluar dari kulkas. Jadi, mulai sekarang, kasih kebebasan tomat-tomatmu untuk matang dan berkembang rasa di suhu ruang ya. Dijamin masakanmu akan jadi lebih lezat dan penuh gizi. Tapi kira-kira ada lagi nggak ya bahan makanan yang punya cerita serupa? Penasaran kan? Yuk kita intip yang berikutnya. Oke teman-teman, sekarang giliran si bumbu dapur wajib yang bikin masakan kita jadi lebih gurih dan sedap, yaitu bawang-bawangan. Aku maksud bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Nah, ini juga sering banget jadi korban kulkas. Banyak dari kita yang merasa kalau bawang itu harus masuk kulkas biar nggak cepet bertunas atau busuk. Padahal kebiasaan ini justru bisa mempercepat kerusakan bawang loh teman-teman. Secara ilmiah, bawang-bawangan itu butuh sirkulasi udara yang baik dan lingkungan yang kering untuk bisa awet. Ketika kita menyimpannya di kulkas, lingkungan yang dingin dan lembab di dalam kulkas itu justru jadi musuh utama bawang. Kelembaban yang tinggi akan membuat bawang menjadi lembek, berjamur, dan lebih cepat busuk. Selain itu, suhu dingin juga bisa mengubah tekstur bawang menjadi lebih lunak dan berair. Padahal kita pengennya bawang yang renyah dan padat saat dipotong kan? Yang kalau digoreng jadi harum semerbak dan garing. Kalau sudah lembek, rasanya jadi kurang nendang dan susah dipotong rapi. Bawang juga punya aroma yang sangat kuat. Kalau disimpan di kulkas, terutama tanpa wadah tertutup, aromanya bisa menyebar dan diserap oleh makanan lain yang ada di kulkas. Jadi, jangan kaget kalau nanti susu atau mentegamu jadi bau bawang. Kan jadi aneh rasanya ya. Selain itu, suhu dingin juga bisa memicu perubahan pati dalam bawang menjadi gula, meskipun tidak sejelas pada kentang. Ini bisa sedikit mengubah rasa bawang menjadi lebih manis atau hambar. Jadi, solusi terbaik untuk menyimpan bawang-bawangan adalah menjauhkannya dari kulkas teman-teman. Simpan di tempat yang sejuk, kering, gelap, dan berventilasi baik. Suhu idealnya sekitar 4-10 derajat Celcius. Kamu bisa menggantungnya dalam kantong jaring atau keranjang terbuka di dapurmu. Pastikan ada aliran udara yang cukup ya. Tips praktisnya nih, jangan simpan bawang dalam kantong plastik tertutup. Ini akan menjebak kelembaban dan mempercepat pembusukan serta pertumbuhan jamur. Bawang butuh bernapas. Jauhkan dari kentang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bawang dan kentang sama-sama mengeluarkan gas etilen yang bisa mempercepat pematangan dan pembusukan satu sama lain. Jadi, simpan mereka di area yang terpisah di dapurmu. Untuk bawang merah dan bawang bombay utuh, biarkan saja kulitnya tetap utuh. Jangan dikupas sebelum disimpan. Kulitnya itu adalah pelindung alami yang menjaga kesegarannya. Untuk bawang putih, simpan dalam bentuk bongkahan utuh. Jangan memisahkan siung-siungnya atau mengupas kulitnya terlalu dini, karena ini akan mempercepat keringnya dan hilangnya aroma. Kalau kamu sudah mengupas atau memotong bawang, barulah sisa bawang itu bisa disimpan dalam wadah kedap udara di kulkas untuk beberapa hari. Tapi usahakan segera digunakan ya, karena kualitasnya akan menurun setelah dipotong. Dengan menyimpan bawang di suhu ruang yang tepat, kamu akan mendapatkan bawang yang tetap segar, renyah, beraroma kuat, dan tahan lama. Ini penting banget untuk menjaga kualitas masakanmu. Jadi, mulai sekarang kalau ada bawang di kulkas, segera keluarkan dan berikan tempat yang layak di dapurmu ya. Jangan sampai deh si bumbu dapur andalan ini jadi lembek dan hambar gara-gara salah tempat. Kira-kira ada lagi nggak ya bahan makanan yang ternyata nggak cocok sama kulkas? Pasti kamu penasaran kan? Yuk kita lanjut ke yang manis-manis.
Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke sesuatu yang manis dan punya banyak manfaat kesehatan, yaitu madu. Nah, ini juga sering banget jadi perdebatan di dapur. Ada yang bilang madu harus masuk kulkas biar awet, ada juga yang nggak perlu. Aku tahu banyak banget yang langsung masukin madu ke kulkas begitu beli, mikirnya biar nggak rusak atau biar teksturnya lebih kental. Tapi sebenarnya menyimpan madu di kulkas itu justru nggak disarankan loh teman-teman. Secara ilmiah, madu itu adalah zat yang sangat unik. Madu murni memiliki kadar air yang sangat rendah dan pH yang asam. Kondisi ini membuatnya sangat sulit bagi bakteri dan mikroorganisme lain untuk tumbuh dan berkembang biak. Itulah mengapa madu bisa bertahan sangat lama, bahkan ribuan tahun jika disimpan dengan benar. Jadi, madu itu sebenarnya sudah awet secara alami tanpa perlu bantuan kulkas. Ketika madu disimpan di kulkas, suhu dingin itu akan mempercepat proses kristalisasi. Kristalisasi adalah proses alami di mana glukosa dalam madu mulai memisahkan diri dari air dan membentuk kristal padat. Meskipun madu yang mengkristal itu masih aman untuk dimakan dan kualitas nutrisinya tidak berubah, tapi teksturnya jadi padat, keras, dan susah diambil. Kamu jadi harus susah payah mengeruknya atau bahkan memanaskannya dulu sebelum bisa digunakan. Kan jadi nggak praktis dan merepotkan ya. Padahal, kita pengennya madu yang cair kental, mudah dituang, dan langsung bisa dinikmati di teh, roti, atau masakan. Selain itu, kristalisasi yang terjadi di kulkas bisa membuat madu terlihat kurang menarik. Beberapa orang mungkin mengira madu yang mengkristal itu sudah rusak atau palsu, padahal sebenarnya itu adalah tanda madu murni yang berkualitas baik. Tapi tetap saja, penampilan yang kurang menarik bisa mengurangi selera kita untuk mengonsumsinya. Jadi, solusi terbaik untuk menyimpan madu itu gampang banget teman-teman. Simpan madu di suhu ruang, di tempat yang sejuk dan gelap, serta dalam wadah kedap udara. Suhu idealnya sekitar 18-24 derajat Celcius. Kamu bisa menyimpannya di lemari dapur, jauh dari sinar matahari langsung dan sumber panas. Tips praktisnya nih, 1. Gunakan wadah kedap udara. Pastikan tutup botol atau stoples madu tertutup rapat setelah digunakan. Ini untuk mencegah madu menyerap kelembaban dari udara yang bisa memicu fermentasi. 2. Jauhkan dari sinar matahari langsung. Paparan sinar matahari bisa memanaskan madu dan merusak enzim serta antioksidan yang terkandung di dalamnya. 3. Jika madu mengkristal, jangan panik. Kamu bisa mengembalikan teksturnya menjadi cair dengan cara memanaskan wadah madu di dalam air hangat, bain-marie, selama beberapa menit. Jangan langsung memanaskan madu di atas api ya, karena suhu tinggi bisa merusak nutrisinya. 4. Madu tidak memiliki tanggal kedaluarsa yang ketat. Selama disimpan dengan benar, madu bisa bertahan sangat lama. Jadi, kamu nggak perlu khawatir madu akan basi. Dengan menyimpan madu di suhu ruang yang tepat, kamu akan selalu mendapatkan madu dengan tekstur cair kental yang sempurna, mudah digunakan, dan yang paling penting, semua manfaat nutrisinya tepat terjaga optimal. Jadi, mulai sekarang, kalau ada madu di kulkas, segera keluarkan dan berikan tempat yang nyaman di lemari dapurmu ya. Jangan sampai deh, si manis alami ini jadi keras dan susah diambil gara-gara kedinginan. Tapi ada lagi nggak ya bahan makanan yang sering kita salah kaprah dalam penyimpanannya? Yuk kita lanjut ke yang berikutnya, yang sering kita pakai buat masak dan salad. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas salah satu bahan makanan yang sering kita gunakan untuk memasak, menumis, atau sebagai dressing salad, yaitu minyak zaitun. Aku yakin banyak banget di antara kita yang menyimpan minyak zaitun di kulkas, terutama kalau botolnya besar dan mikirnya biar awet, atau kadang setelah dipakai langsung dimasukin kulkas lagi biar nggak cepat tengik. Tapi sebenarnya, menyimpan minyak zaitun di kulkas itu justru bisa merusak kualitasnya loh teman-teman. Secara ilmiah, minyak zaitun terutama extra virgin olive oil itu kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan senyawa polifenol yang sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, ketika minyak zaitun disimpan di suhu dingin kulkas, suhu rendah itu akan menyebabkan asam lemak di dalamnya mengeras dan mengental. Minyak zaitun akan berubah menjadi keruh, berawan, bahkan bisa membeku menjadi padatan seperti mentega. Ini adalah proses alami yang tidak merusak minyak secara
secara permanen, tapi bisa sangat merepotkan. Bayangkan, kamu mau bikin salad atau menumis, tapi minyak zaitunmu beku atau kental banget. Kamu jadi harus menunggunya kembali ke suhu ruang dulu sampai mencair, atau bahkan memanaskannya sedikit. Kan jadi buang-buang waktu dan gak praktis ya. Selain itu, meskipun minyak zaitun yang membeku itu masih aman dikonsumsi, proses pembekuan dan pencairan berulang kali bisa sedikit mengubah tekstur dan rasa minyak. Aroma khas minyak zaitun yang segar dan sedikit pedas itu bisa berkurang, dan rasanya jadi kurang nendang. Padahal kita pengennya minyak zaitun yang cair bening, beraroma kuat dan siap pakai kapan saja kan? Selain masalah tekstur, menyimpan minyak zaitun di kulkas juga bisa membuat botolnya jadi lembab di bagian luar karena kondensasi. Kelembaban ini bisa memicu pertumbuhan jamur di bagian tutup botol atau label, yang tentu saja tidak higienis dan kurang enak dipandang. Jadi, solusi terbaik untuk menyimpan minyak zaitun itu gampang banget teman-teman. Simpan minyak zaitun di tempat yang sejuk, gelap, dan kering. Suhu idealnya sekitar 18-24 derajat Celcius. Kamu bisa menyimpannya di lemari dapur atau pantry, jauh dari kompor, oven, atau jendela yang terkena sinar matahari langsung. Tips praktisnya nih, 1. Gunakan botol kaca berwarna gelap. Minyak zaitun sangat sensitif terhadap cahaya, yang bisa mempercepat oksidasi dan membuat minyak jadi tengik. Kalau kamu beli yang botol bening, segera pindahkan ke botol gelap. 2. Pastikan tutup botol tertutup rapat setelah digunakan. Ini untuk mencegah udara masuk, karena oksigen juga bisa mempercepat oksidasi minyak dan membuat minyak jadi tengik. 3. Jauhkan dari sumber panas. Panas adalah musuh utama minyak zaitun. Jangan menyimpannya di dekat kompor atau oven, karena suhu tinggi akan merusak kualitas minyak dan senyawa sehat di dalamnya. Jangan memberi dalam jumlah terlalu banyak jika kamu jarang menggunakannya. Minyak zaitun punya umur simpan terbaik sekitar 18-24 bulan setelah diproduksi, dan kualitasnya akan menurun setelah botol dibuka. Lebih baik beli botol kecil yang bisa kamu habiskan dalam beberapa bulan. Dengan menyimpan minyak zaitun di suhu ruang yang tepat, kamu akan selalu mendapatkan minyak zaitun dengan tekstur cair bening yang sempurna, aroma segar yang kuat, dan semua manfaat kesehatannya tetap terjaga optimal. Jadi, mulai sekarang, kalau ada minyak zaitun di kulkas, segera keluarkan dan berikan tempat yang nyaman di lemari dapurmu ya. Jangan sampai deh si emas cair ini jadi beku dan susah dipakai gara-gara kedinginan. Tapi apalagi ya bahan makanan yang sering kita salah kaprah dalam penyimpanannya? Pasti kamu makin penasaran kan? Yuk kita lanjut ke yang bikin kita melek di pagi hari. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas minuman favorit banyak orang di pagi hari, atau bahkan sepanjang hari, yaitu kopi. Nah, ini juga sering banget nih jadi perdebatan dan banyak yang salah kaprah dalam penyimpanannya. Aku tahu, banyak banget di antara kita yang menyimpan biji kopi atau bubuk kopi di kulkas, mikirnya biar awet, aromanya gak hilang, atau biar tetap segar. Tapi sebenarnya, menyimpan kopi di kulkas itu justru bisa merusak cita rasa dan aroma kopi yang seharusnya loh teman-teman. Secara ilmiah, biji kopi atau bubuk kopi itu punya sifat yang sangat higroskopis, artinya sangat mudah menyerap kelembaban dan bau dari lingkungannya. Nah, kulkas itu kan lingkungan yang dingin, lembab, dan penuh dengan berbagai macam bau makanan lainnya kan? Ketika kopi disimpan di kulkas, ia akan dengan mudah menyerap kelembaban dari udara di dalam kulkas. Kelembapan ini bisa merusak minyak alami yang ada di dalam biji kopi, yang merupakan sumber utama aroma dan rasa kopi. Akibatnya, kopi jadi cepat basi, kehilangan aroma khasnya yang menggoda, dan rasanya jadi hambar atau bahkan bercampur dengan bau makanan lain yang ada di kulkas. Bayangkan, kamu pengen menikmati secangkir kopi dengan aroma yang kuat dan rasa yang kaya, tapi ternyata kopimu sudah bau kulkas atau hambar. Kan jadi nggak nikmat ya? Selain itu, suhu dingin di kulkas juga bisa menyebabkan kondensasi atau pengembunan saat kopi dikeluarkan dari kulkas dan terpapar suhu ruang. Kondensasi ini akan menambah kelembapan pada kopi, yang lagi-lagi bisa merusak kualitasnya dan mempercepat proses oksidasi. Oksidasi adalah proses kimia yang membuat kopi jadi tengik dan kehilangan kesegarannya. Padahal kita pengennya kopi yang segar, beraroma kuat, dan rasanya kompleks kan?
Jadi, solusi terbaik untuk menyimpan kopi itu gampang banget teman-teman. Simpan biji kopi atau bubuk kopi di tempat yang sejuk, gelap, dan kering dalam wadah kedap udara. Suhu idealnya sekitar 20-25 derajat Celcius. Kamu bisa menyimpannya di lemari dapur atau pantry, jauh dari sinar matahari langsung dan sumber panas seperti kompor. Tips praktisnya nih, gunakan wadah kedap udara. Ini adalah kunci utama untuk menjaga kesegaran kopi. Wadah kaca atau keramik dengan tutup karet yang rapat sangat direkomendasikan. Hindari wadah plastik, karena plastik bisa menyerap aroma kopi dan meninggalkan residu bau. Jauhkan dari sinar matahari langsung. Cahaya bisa mempercepat proses oksidasi dan merusak minyak alami kopi. Beli biji kopi utuh dan giling sendiri saat akan diseduh. Biji kopi utuh akan mempertahankan kesegarannya lebih lama dibandingkan bubuk kopi. Begitu digiling, luas permukaan kopi yang terpapar udara jadi lebih besar, sehingga lebih cepat kehilangan aroma dan rasa. Jangan membeli kopi dalam jumlah terlalu banyak. Kopi paling nikmat dinikmati dalam waktu 1-2 minggu setelah kemasan dibuka. Lebih baik beli kopi dalam kemasan kecil yang bisa kamu habiskan dalam waktu singkat, dibandingkan membeli kemasan besar yang harus kamu simpan lama. Jika kamu benar-benar ingin menyimpan kopi untuk jangka waktu yang sangat lama, lebih dari 2-3 minggu, kamu bisa menyimpannya di freezer, bukan di kulkas. Tapi pastikan kopi disimpan dalam wadah kedap udara yang rapat dan keluarkan hanya saat akan digunakan. Jangan bolak-balik masukkan dan keluarkan dari freezer karena perubahan suhu bisa memicu kondensasi. Dengan menyimpan kopi di suhu ruang yang tepat, kamu akan selalu mendapatkan kopi dengan aroma yang kuat, rasa yang kaya, dan kesegaran yang optimal. Jadi, mulai sekarang, kalau ada kopi di kulkas, segera keluarkan dan berikan tempat yang nyaman di lemari dapurmu ya. Jangan sampai deh si pembangkit semangat ini jadi hambar dan bau kulkas gara-gara kedinginan. Tapi apalagi ya bahan makanan yang sering kita salah kaprah dalam penyimpanannya? Pasti kamu makin penasaran kan? Yuk kita lanjut ke yang sering jadi menu sarapan kita. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas makanan pokok yang hampir selalu ada di meja makan kita, yaitu roti. Nah, ini juga sering banget jadi korban kulkas. Aku yakin banyak banget di antara kita yang menyimpan roti di kulkas, mikirnya biar nggak cepat berjamur atau biar awet lebih lama. Apalagi kalau beli roti tawar 1 bungkus besar, rasanya sayang kalau nggak segera diamankan di tempat dingin. Tapi sebenarnya, menyimpan roti di kulkas itu justru bisa mempercepat proses basi loh teman-teman. Secara ilmiah, proses basi pada roti itu berbeda dengan proses busuk karena jamur. Basi pada roti disebabkan oleh fenomena yang disebut retrogradasi pati. Pati dalam roti ketika terpapar suhu dingin di kulkas akan mengalami kristalisasi ulang dengan sangat cepat. Proses ini menyebabkan molekul air yang terperangkap dalam pati menjadi terlepas, sehingga roti kehilangan kelembapannya dan menjadi keras, kering alias basi. Ini adalah fakta ilmiah singkat yang perlu kita tahu. Jadi, meskipun roti di kulkas mungkin tidak berjamur, tapi teksturnya akan jadi keras, kering, dan tidak enak dimakan. Padahal kita pengennya roti yang lembut, empuk, dan segar saat digigitkan, yang kalau dipanggang jadi renyah di luar dan lembut di dalam. Kalau sudah basi duluan kan jadi kurang nikmat ya. Selain itu, kulkas juga bisa membuat roti menyerap bau dari makanan lain yang ada di dalamnya, sama seperti kopi. Jadi jangan kaget kalau roti tawarmu jadi sedikit bau bawang atau bau makanan lain. Kan jadi aneh rasanya. Jadi, solusi terbaik untuk menyimpan roti itu gampang banget teman-teman. Simpan roti di suhu ruang, dalam kantong roti atau wadah kedap udara jika kamu berencana mengonsumsinya dalam beberapa hari. Untuk penyimpanan jangka panjang, freezer adalah pilihan terbaik, bukan kulkas. Tips praktisnya nih, untuk konsumsi jangka pendek 1-3 hari, simpan roti dalam kantong roti yang rapat atau wadah kedap udara di suhu ruang. Pastikan tempatnya sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung. Hindari menyimpan di tempat yang terlalu lembab, karena ini bisa memicu pertumbuhan jamur. Untuk konsumsi jangka panjang lebih dari 3 hari, bekukan roti di freezer. Kamu bisa membungkus roti dengan rapat dalam plastik pembungkus makanan atau aluminium foil, lalu masukkan ke dalam kantong freezer. Saat ingin mengonsumsinya, cukup keluarkan sepotong atau beberapa potong roti dari freezer, biarkan mencair di suhu ruang, lalu panggang atau hangatkan sebentar. Roti beku bisa bertahan hingga beberapa bulan di freezer tanpa kehilangan banyak kualitas. Jangan memotong
roti sebelum disimpan, kecuali jika kamu ingin membekukannya. Memotong roti akan memperbesar luas permukaan yang terpapar udara sehingga lebih cepat basi. Jika kamu tinggal di daerah yang sangat panas dan lembab dan roti sering berjamur di suhu ruang, kamu mungkin tergoda untuk menyimpannya di kulkas. Tapi ingat, roti akan basi lebih cepat. Solusi yang lebih baik adalah membekukannya atau membeli roti dalam jumlah kecil yang bisa kamu habiskan dalam waktu singkat. Dengan menyimpan roti di suhu ruang yang tepat untuk jangka pendek atau di freezer untuk jangka panjang, kamu akan selalu mendapatkan roti yang lembut, empuk, dan segar saat dinikmati. Jadi, mulai sekarang kalau ada roti di kulkas, segera keluarkan dan berikan tempat yang nyaman di meja dapurmu atau masukkan ke freezer ya. Jangan sampai deh si makanan pokok ini jadi keras dan tidak enak gara-gara kedinginan. Tapi apalagi ya bahan makanan yang sering kita salah kaprah dalam penyimpanannya? Pasti kamu makin penasaran kan? Yuk kita lanjut ke buah yang creamy dan sehat ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas buah yang kaya akan lemak sehat dan sering jadi favorit banyak orang, yaitu alpukat. Nah, ini juga sering banget jadi perdebatan dan banyak yang salah kaprah dalam penyimpanannya. Aku yakin banyak banget di antara kita yang menyimpan alpukat yang belum matang di kulkas, mikirnya biar awet atau biarnya cepat busuk. Tapi sebenarnya, menyimpan alpukat yang belum matang di kulkas itu justru bisa menghentikan proses pematangan alaminya loh teman-teman. Secara ilmiah, alpukat itu adalah buah klimakterik. Artinya, dia akan terus matang setelah dipetik dari pohon. Proses pematangan ini melibatkan produksi gas etilen dan aktivitas enzim-enzim tertentu yang mengubah tekstur, warna, dan rasa alpukat. Ketika alpukat yang belum matang disimpan di kulkas, suhu dingin itu akan menghambat produksi gas etilen dan menghentikan aktivitas enzim-enzim tersebut. Akibatnya, alpukat jadi tidak bisa matang sempurna, teksturnya tetap keras, dan rasanya jadi hambar atau bahkan pahit. Padahal kita pengennya alpukat yang lembut, creamy, gurih, dan siap diolah jadi jus, salad, atau topping roti kan? Kalau sudah terlanjur kedinginan di kulkas, alpukatmu bisa jadi nggak akan pernah matang sempurna. Selain itu, menyimpan alpukat yang belum matang di kulkas juga bisa membuat kulitnya jadi menghitam lebih cepat, meskipun daging buahnya masih keras. Ini bisa membuat kita salah mengira alpukat sudah busuk, padahal sebenarnya hanya kulitnya saja yang bereaksi terhadap suhu dingin. Jadi, solusi terbaik untuk menyimpan alpukat itu gampang banget teman-teman. Simpan alpukat yang belum matang di suhu ruang sampai matang sempurna. Setelah matang, barulah kamu bisa menyimpannya di kulkas untuk memperpanjang umurnya beberapa hari. Tips praktisnya nih, untuk alpukat yang belum matang, letakkan alpukat di atas meja dapur, jauh dari sinar matahari langsung. Jika kamu ingin mempercepat proses pematangan, letakkan alpukat di dalam kantong kertas berwarna coklat bersama dengan buah pisang atau apel. Buah-buahan ini mengeluarkan gas etilen secara alami yang akan membantu alpukat matang lebih cepat. Periksa setiap hari sampai alpukat terasa sedikit empuk saat ditekan. Untuk alpukat yang sudah matang, setelah alpukat matang sempurna, kamu bisa menyimpannya di kulkas, di laci buah, selama 2-3 hari untuk memperpanjang kesegarannya. Tapi ingat, ini hanya untuk memperpanjang umur, bukan untuk mematangkan. Jika alpukat sudah dipotong tapi belum habis, lumuri permukaan alpukat dengan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon, lalu bungkus rapat dengan plastik pembungkus makanan atau masukkan ke dalam wadah kedap udara. Simpan di kulkas dan usahakan segera dihabiskan dalam 1-2 hari untuk mencegah oksidasi dan perubahan warna menjadi coklat. Dengan menyimpan alpukat yang belum matang di suhu ruang, kamu akan selalu mendapatkan alpukat yang matang sempurna, creamy, gurih, dan siap diolah menjadi hidangan lezat. Jadi, mulai sekarang, kalau ada alpukat yang masih keras, jangan buru-buru masukin kulkas ya. Biarkan dia matang alami di suhu ruang. Jangan sampai deh si buah sehat ini jadi keras dan hambar gara-gara kedinginan. Tapi apalagi ya buah yang sering kita salah kaprah dalam penyimpanannya? Pasti kamu makin penasaran kan? Yuk kita lanjut ke buah yang sering jadi teman sarapan kita. Baiklah teman-teman, sekarang kita bahas buah yang sering jadi teman sarapan, camilan sehat, atau bahan dasar smoothie kita, yaitu pisang. Nah, ini juga sering banget jadi korban kulkas.
Aku yakin banyak banget di antara kita yang menyimpan pisang di kulkas, mikirnya biar nggak cepat busuk atau biar warnanya nggak cepat menghitam. Apalagi kalau beli pisang satu sisir, rasanya sayang kalau nggak segera diamankan di tempat dingin. Tapi sebenarnya, menyimpan pisang di kulkas itu justru bisa merusak kualitasnya loh teman-teman. Secara ilmiah, pisang itu adalah buah tropis yang tidak cocok dengan suhu dingin. Sama seperti alpukat, pisang juga buah klimakterik yang akan terus matang setelah dipetik. Proses pematangan ini melibatkan enzim-enzim tertentu dan produksi gas etilen yang mengubah pati menjadi gula, sehingga pisang menjadi manis, lembut, dan kulitnya berubah warna dari hijau menjadi kuning, lalu berbintik coklat. Ketika pisang yang belum matang atau baru matang disimpan di kulkas, suhu dingin itu akan menghentikan proses pematangan alaminya. Enzim-enzim yang bertanggung jawab untuk mematangkan pisang jadi tidak aktif. Akibatnya, pisang tidak bisa matang sempurna, daging buahnya tetap keras, dan rasanya jadi hambar atau sedikit asam. Lebih parah lagi, suhu dingin kulkas akan merusak dinding sel pada kulit pisang. Ini menyebabkan kulit pisang menghitam dengan sangat cepat, meskipun daging buahnya di dalam mungkin masih belum matang atau bahkan keras. Fenomena ini disebut chilling injury. Jadi, kamu mungkin melihat pisangmu sudah hitam legam di luar, tapi pas dibuka, dagingnya masih keras dan rasanya nggak enak. Kan jadi kecewa ya? Padahal kita pengennya pisang yang kuning cerah, manis, lembut, dan siap dinikmati kapan saja kan? Jadi, solusi terbaik untuk menyimpan pisang itu gampang banget teman-teman. Simpan pisang di suhu ruang sampai matang sempurna. Setelah matang, kamu bisa mengonsumsinya segera. Jika kamu punya pisang yang sudah sangat matang dan tidak bisa langsung dihabiskan, barulah kamu bisa mengupasnya, memotong-motongnya, dan menyimpannya di freezer untuk diolah menjadi smoothie atau bahan kue di kemudian hari. Tips praktisnya nih, untuk pisang yang belum matang atau baru matang, letakkan pisang di atas meja dapur, jauh dari sinar matahari langsung. Pisang akan matang secara alami dalam beberapa hari. Gantung pisang. Menggantung pisang bisa membantu sirkulasi udara di sekelilingnya, yang bisa memperlambat proses pematangan dan mencegah memar. Kamu bisa menggunakan gantungan pisang khusus atau sekedar menggantungnya di pengait. Pisahkan pisang dari buah lain. Pisang mengeluarkan gas etilen dalam jumlah cukup banyak, yang bisa mempercepat pematangan buah-buahan lain di sekitarnya. Jadi, simpan pisang terpisah agar buah lain tidak cepat busuk. Jika kamu punya pisang yang sudah sangat matang dan kulitnya mulai banyak bintik coklat, tanda manis ini adalah waktu terbaik untuk mengonsumsinya atau mengolahnya. Jika tidak bisa langsung dihabiskan, kupas, potong-potong, dan masukkan ke dalam kantong freezer. Pisang beku sangat cocok untuk smoothie atau adonan roti pisang. Hindari menyimpan pisang di dalam kantong plastik tertutup. Ini akan menjebak gas etilen dan mempercepat pembusukan. Dengan menyimpan pisang di suhu ruang yang tepat, kamu akan selalu mendapatkan pisang yang matang sempurna, manis, lembut, dan siap dinikmati. Jadi, mulai sekarang, kalau ada pisang di kulkas, segera keluarkan dan biarkan dia matang alami di suhu ruang ya. Jangan sampai deh si buah tropis ini jadi hitam dan hambar gara-gara kedinginan. Tapi apalagi ya bumbu dapur yang sering kita salah kaprah dalam penyimpanannya ya? Pasti kamu makin penasaran kan? Yuk kita lanjut ke yang terakhir, tapi nggak kalah penting. Baiklah teman-teman, sekarang kita sampai ke bahan makanan terakhir yang sering banget jadi korban salah penyimpanan di kulkas, yaitu bawang putih. Ini adalah bumbu dapur yang hampir selalu ada di setiap masakan kita kan? Aku yakin banyak banget di antara kita yang menyimpan bongkahan bawang putih atau bahkan siung-siung bawang putih yang sudah dipisahkan di kulkas, mikirnya biar awet, nggak cepat bertunas atau biar gampang diambil saat mau dipakai. Tapi sebenarnya, menyimpan bawang putih di kulkas itu justru bisa mempercepat kerusakan dan mengurangi kualitasnya loh teman-teman. Secara ilmiah, bawang putih itu butuh sirkulasi udara yang baik dan lingkungan yang kering untuk bisa awet. Sama seperti bawang bombay atau bawang merah, bawang putih juga sangat sensitif terhadap kelembapan. Ketika kita menyimpannya di kulkas, lingkungan yang dingin dan lembab di dalam kulkas itu justru jadi musuh utama bawang putih. Kelembapan yang tinggi akan membuat bawang putih menjadi lembek, berjamur, dan lebih cepat bertunas. Padahal kita pengennya bawang putih
putih yang padat, kering, dan aromanya kuat saat diulek atau dicincangkan, yang kalau digoreng jadi harum semerbak dan garing. Kalau sudah lembek atau bertunas duluan, rasanya jadi kurang nendang dan aromanya juga berkurang. Selain itu, suhu dingin di kulkas juga bisa mengubah tekstur bawang putih menjadi lebih kenyal atau karet. Ini bisa membuat bawang putih jadi susah dipotong atau dihaluskan. Bawang putih yang sudah bertunas juga seringkali memiliki rasa yang lebih pahit atau kurang kuat dibandingkan bawang putih yang belum bertunas. Tentu saja, kita nggak mau dong masakan kita jadi kurang maksimal gara-gara kualitas bawang putih yang menurun. Jadi, solusi terbaik untuk menyimpan bawang putih itu gampang banget teman-teman. Simpan bawang putih di tempat yang sejuk, kering, gelap, dan berventilasi baik. Suhu idealnya sekitar 15-18 derajat Celcius. Kamu bisa menyimpannya di keranjang anyaman, kantong jaring, atau bahkan di dalam mangkuk terbuka di dapurmu. Pastikan ada aliran udara yang cukup ya. Tips praktisnya nih, jangan memisahkan siung-siung bawang putih dari bongkahannya sebelum disimpan. Biarkan bawang putih tetap dalam bentuk bongkahan utuh dengan kulitnya yang melindunginya. Kulitnya itu adalah pelindung alami yang menjaga kesegarannya. Jangan menyimpan bawang putih dalam kantong plastik tertutup. Ini akan menjebak kelembapan dan mempercepat pembusukan serta pertumbuhan jamur. Bawang putih butuh bernafas. Jauhkan dari sinar matahari langsung. Paparan cahaya bisa membuat bawang putih lebih cepat bertunas dan mengurangi kualitasnya. Periksa secara berkala, buang siung bawang putih yang sudah mulai busuk atau berjamur, karena satu siung busuk bisa menulari siung lainnya. Jika kamu sudah mengupas atau memotong bawang putih, barulah sisa bawang putih itu bisa disimpan dalam wadah kedap udara di kulkas untuk beberapa hari. Tapi usahakan segera digunakan ya, karena kualitasnya akan menurun setelah dipotong. Kamu juga bisa merendam bawang putih kupas dalam minyak zaitun dan menyimpannya di kulkas. Tapi pastikan mengonsumsinya dalam waktu singkat, maksimal seminggu untuk menghindari risiko botulisme. Ini adalah pengecualian yang perlu diperhatikan dengan sangat hati-hati. Dengan menyimpan bawang putih di suhu ruang yang tepat, kamu akan mendapatkan bawang putih yang tetap segar, padat, beraroma kuat, dan tahan lama. Ini penting banget untuk menjaga kualitas masakanmu. Jadi mulai sekarang, kalau ada bawang putih di kulkas, segera keluarkan dan berikan tempat yang layak di dapurmu ya. Jangan sampai deh si bumbu dapur andalan ini jadi lembek dan kurang aroma gara-gara kedinginan. Nah, teman-teman semua, kita sudah mengupas tuntas 10 makanan sehari-hari yang ternyata sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Dari kentang yang jadi manis dan berpotensi akrilamida, tomat yang hambar dan lembek, bawang yang cepat busuk dan berjamur, madu yang mengkristal, minyak zaitun yang membeku, kopi yang kehilangan aroma, roti yang cepat basi, alpukat yang tidak matang, pisang yang menghitam, hingga bawang putih yang bertunas dan lembek. Semua ini adalah kesalahan umum yang sering kita lakukan, padahal solusinya sangat sederhana. Aku tahu kadang kita merasa ribet atau lupa. Sudahlah, masukin kulkas aja biar gampang. Tapi, percaya deh, sedikit perubahan kebiasaan ini akan membawa dampak besar pada kualitas makanan yang kita konsumsi setiap hari. Bayangkan, kamu bisa menikmati kentang yang pulen gurih, tomat yang segar juicy, bawang yang renyah beraroma, madu yang cair kental, minyak zaitun yang bening dan wangi, kopi yang harum semerbak, roti yang lembut, alpukat yang creamy, pisang yang manis legit, dan bawang putih yang kuat rasanya. Semua itu bisa kamu dapatkan hanya dengan menyimpan mereka di tempat yang seharusnya, yaitu di suhu ruang yang tepat. Ini bukan cuma tentang rasa yang lebih enak, teman-teman. Ini juga tentang nutrisi yang tetap terjaga optimal. Ketika makanan disimpan dengan benar, kandungan vitamin, mineral, dan antioksidannya tidak cepat rusak. Artinya, tubuh kita akan mendapatkan manfaat kesehatan yang maksimal dari setiap gigitan. Selain itu, ini juga tentang menghindari risiko kesehatan yang tidak perlu, seperti pembentukan akrilamida pada kentang. Dan yang gak kalah penting, ini juga tentang mengurangi food waste atau sisa makanan yang terbuang percuma. Kalau makanan kita awet dan berkualitas, kita jadi lebih semangat mengonsumsinya sampai habis kan? Jadi, kita jadi lebih hemat pengeluaran belanja dapur juga loh. Ingat ya teman-teman, dapur itu seperti laboratorium kecil di rumah kita.
Setiap bahan makanan punya karakteristik unik dan butuh perlakuan khusus agar kualitasnya tetap terjaga. Jangan samakan semua bahan makanan, dan jangan jadikan kulkas sebagai solusi instan untuk semuanya. Kulkas memang alat yang sangat berguna, tapi ada batasannya. Ada makanan yang memang butuh kulkas, tapi ada juga yang justru akan rusak di sana. Dengan pengetahuan ini, kamu jadi lebih cerdas dalam mengelola bahan makanan di rumah. Aku harap informasi ini bisa menjadi panduan praktis buat kamu di dapur. Mulai sekarang, yuk kita lebih peduli dan teliti dalam menyimpan bahan makanan. Dengan begitu, setiap masakan yang kita buat akan selalu istimewa, penuh cita rasa, dan pastinya kaya nutrisi untuk keluarga tercinta. Jangan ragu untuk mencoba tips-tips ini di rumah ya, kamu pasti akan merasakan perbedaannya. Semangat terus untuk selalu belajar dan menjadi lebih baik dalam segala hal, termasuk dalam mengelola dapur kita. Percaya deh, kebiasaan kecil yang positif ini akan membawa dampak besar pada kualitas hidupmu. Jadi, mari kita jadikan dapur kita lebih efisien, lebih sehat, dan lebih menyenangkan. Jangan lupa ya, like, share, dan komen pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Aku senang banget kalau bisa tahu cerita dan tips-tips dari kamu juga. Siapa tahu ada makanan lain yang sering kamu salah simpan dan kamu baru tahu sekarang. Oh ya, sebagai penutup, perlu diingat ya, informasi yang aku sampaikan ini bersifat umum dan berdasarkan sumber-sumber populer. Jika kamu memiliki kondisi kesehatan khusus atau kebutuhan diet tertentu, selalu konsultasikan dengan tenaga medis atau ahli gizi jika memiliki kondisi khusus sebelum mengubah kebiasaan penyimpanan atau konsumsi makananmu ya. Kesehatanmu adalah prioritas utama. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat.